Assalamualaikum Pak Fauzin. Assalamualaikum, Bulis. Sehat, Ibu? Suara saya masuk, nggih? Nggih, Bu, masuk. Nggih. Baik, kula mulai nggih. Nggih, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khazin SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keongan, yang kami hormati Ibu Dian Lutfiati SSNPD selaku dosen pembimbing lapangan KM3 penempatan di SD Negeri Keongan, yang kami hormati Ibu Lis Maroah SPD selaku guru pamong SD Negeri Keongan, beserta segenap Bapak Ibu guru yang telah hadir di SD Keongan. Dan juga tak lupa kepada teman-teman mahasiswa KM yang kami cintai dan tentu kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada forum komunikasi dan koordinasi sekolah tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum mulai acara, saya kita Dianti akan koordinasi sekolah. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dilanjut pemaparan program kerja, yang keempat diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembuka pada acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Keongan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keongan, kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Dwi Dian selaku DPL KM3, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa yang mengikuti program KM3 di SDN Keongan, Ibu Guru Pamong, Bu Marah, yang juga sangat kami hormati. Ya, pertama kami haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa mengikuti rapat ya, forum komunikasi. Mudah-mudahan acara rapat pada hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala
Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu, Bapak, dan teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang saya cintai, banggakan. Ya, pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu pembimbing dan adik-adik mahasiswa yang telah hadir di SDN Koyongan dan membantu saya atau melaksanakan program-program yang telah diberikan dari dinas ya, dari pusat sana. Saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, selama ini saya sangat terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa yang telah melaksanakan program di SDN Koyongan ini, di mana ya setelah saya sampaikan bahwa di SDN Koyongan itu ada kekurangan guru, ada 2 ruang kelas yang tidak karena alhamdulillah untuk sementara tercukupi dan terbantu. Dan alhamdulillah untuk kedatangan adik-adik sarana dan prasarana yang lain, insya Allah sudah tercukupi, yang artinya saya lihat adik-adik di dalam kita sangat semangat, itu artinya bahwa mereka sudah menjadi saya belum bisa banyak mengutarakan berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh adik-adik ini sebelum ada kan belum itu sampai 1 bulan, jadi masih dalam suasana ya pelaksanaan tugas di awal bulan ini, apalagi pada saat ini ada kegiatan US, jadi masih belum bisa mengerjakan tugasnya lagi. Dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas adik-adik mahasiswa itu sudah dilaporkan atau diberikan kepada guru Pamong, yaitu Bulis Maroah. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ya saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Untuk selanjutnya barangkali nanti ada musyawarah, ada minta tanggapan dari kami, ya insya Allah nanti kami siap untuk memberi penjelasan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara kedua, yaitu acara inti pemaparan hasil observasi dan program kerja mahasiswa kampus mengajar 3. Silakan di-share screen. Baik, saya Agita Putri Widianti akan memulai
diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah di SDN Negeri Keongan. Lanjut. Hasil observasi, kami sudah menemukan beberapa hasil observasi yang kami temukan. Yang pertama adalah observasi tentang pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan membaca dan juga berhitung, dan juga minat belajar siswa tergolong rendah. Untuk hasil dari observasi fasilitas, tidak terdapat ruang perpustakaan yang memadai. Terdapat satu proyektor, media pembelajaran mengandalkan bahan ajar cetak sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi monoton. Ekstrakurikuler, pelaksanaan ekstrakurikuler berhenti karena kurangnya SDM atau tenaga pengajar. Lanjut. Hasil observasi dari SDM terdapat 7 pendidik, terdapat 46 peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, serta terdapat 1 penjaga sekolah. Hasil observasi dari lingkungan sekolah, pembuangan sampah organik dan non-organik menjadi 1. Daftar administrasi kelas kurang lengkap. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya adalah kegiatan yang telah kami lakukan selama bulan Maret di SDN Keongan. Yang pertama, yaitu membantu kegiatan belajar mengajar, yaitu membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas. Nah, karena di SDN Keongan terdapat 2 kelas yang kosong gurunya, jadi kami membantu mengajar di kelas 2 dan juga di kelas 4. Untuk selanjutnya yaitu melaksanakan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM kelas dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022. Pelaksanaan AKM diikuti oleh kelas 5 dengan jumlah 5 siswa, serta paket soal yang dikerjakan yaitu paket soal literasi dan juga paket soal numerasi. Berikut ini adalah dokumentasinya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembiasaan hidup sehat. Ada 2 kegiatan dalam pembiasaan hidup sehat ini, yaitu Sabtu Bersih dan Sabtu Sehat. Yang pertama yaitu Sabtu Bersih adalah kerja bakti membersihkan ruang kelas dan rumah sekolah. Ini masih kita lakukan 1 kali di waktu sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester. Lalu selanjutnya Sabtu Sehat ini juga masih kita lakukan 1 kali, yaitu senam yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Lalu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan keagamaan. Di sini juga ada 2, yaitu kegiatan sholat duha dan kegiatan tahlil. Namun yang telah terlaksana pada bulan Maret hanya kegiatan sholat duha, di mana kegiatan sholat duha ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam istirahat sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatan selanjutnya adalah ekstrakurikuler, yaitu pramuka, di mana kegiatan pramuka ini dilakukan setiap hari Kamis sore dengan tujuan melatih kedisiplinan dan cinta alam serta kasih sayang sama manusia. Kegiatan pramuka ini diikuti oleh siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Untuk kegiatan pramuka ini kami juga masih melakukan baru 1 kali. Dan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri kembali. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu menanamkan jiwa nasionalis. Jadi kami selalu menerapkan sebelum dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa terlebih dahulu melafalkan Pancasila secara bersama-sama dengan dipimpin 1 siswa yang berada di depan. Hal ini juga membantu kepercayaan diri siswa untuk menjadi pemimpin.
Selanjutnya adalah kegiatan literasi dan numerasi, yaitu kuis sebelum pulang sekolah. Jadi kami membiasakan diri bahwa sebelum pulang sekolah bila diberi pertanyaan seperti perkalian, pembagian, dan juga mengulas materi yang telah diberikan pada saat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah membantu administrasi sekolah. Di sini kami membantu mengoreksi hasil PTS dan juga membantu membuat laporan pondok Ramadan. Baik, untuk selanjutnya yaitu program kerja dari mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 3 yang berada penempatan di SDN Kayongan. Untuk program kerja yaitu kita memiliki 3 aspek. Yang pertama aspek pembelajaran, yang kedua aspek teknologi, dan yang ketiga aspek administrasi. Untuk yang pertama aspek pembelajaran, kita dalam kegiatan di kampus mengajar ini di SDN Kayongan, yang pertama untuk aspek pembelajarannya itu menumbuhkan rasa nasionalis, yaitu membaca Pancasila sebelum pembelajaran dimulai, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Alma yang sudah berjalan dari awal kegiatannya. Lalu yang kedua ada kegiatan di luar kelas, yaitu ada senam Sabtu sehat dan juga Sabtu bersih. Jadi untuk kegiatannya ini bergilir. Jadi kalau semisal minggu pertama kita lakukan Sabtu sehat, misalnya senam. Lalu minggu keduanya kita bisa lakukan Sabtu bersih. Setelah itu minggu ketiganya Sabtu sehat lagi untuk jalan sehat secara berkesinambungan. Lalu untuk senam sendiri itu kita pakai senam narkoba, terus beberapa senam yang lain juga, termasuk kayak senam yang dari daerah-daerah timur juga. Lalu kegiatan jalan sehat itu masih belum terlaksana, dan insya Allah setelah hari raya baru kita laksanakan untuk kegiatan Sabtu sehatnya untuk jalan sehat. Lalu untuk Sabtu bersihnya baru terlaksana 1 kali sebelum pelaksanaan PTS, yaitu membersihkan kelas dan menyusun buku yang ada di belakang kelas. Lalu ada juga memilah sampah organik dan non-organik. Itu masih belum terlaksana, dan rencananya kita itu proker tersebut akan kita laksanakan mungkin setelah hari raya. Jadi nantinya kita minggu depan kita baru diskusi terkait pemilahan sampah organik itu. Nantinya kita akan mengajak siswa untuk membuat sebuah seperti tong sampah gitu, tetapi dari barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Lalu selanjutnya kegiatan keagamaan, ada sholat duha dan tahlil. Untuk sholat duha kita laksanakan setiap jam istirahat. Lalu untuk tahlil kemarin baru sekali dilaksanakan pada saat pondok Ramadan, dan nantinya akan dilaksanakan lagi pada setiap hari Jumat pagi. Untuk keempat, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka. Untuk pramuka sendiri baru terlaksana sekali sebelum bulan Ramadan kemarin. Itu kita laksanakan setiap hari Kamis sore dan diikuti oleh kelas 3 sampai 5. Lalu selanjutnya ada tari. Untuk tari ini sebenarnya bukan ke ekstrakurikulernya, tetapi nantinya kita akan mengajarkan siswa untuk tari yang digunakan untuk kegiatan perpisahan kelas 6 nantinya. Lalu yang kelima, literasi dan numerasi. Yang pertama, budaya membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi kita akan membiasakan peserta didik untuk membaca buku-buku, mungkin buku pelajaran atau mungkin buku yang ada di belakang kelas yang pojok baca itu. Terus nanti juga akan kita berikan buku-buku cerita juga. Lalu kuis numerasi pulang sekolah. Jadi seperti yang disampaikan Alma tadi terkait kuis numerasi dan literasi. Jadi seperti kita memberikan pertanyaan sebelum pulang sekolah terkait seperti perkalian, pembagian, lalu
mengulas materi yang disampaikan pada saat hari itu dan juga mengulas materi yang disampaikan pada saat minggu-minggu yang lalu supaya siswa itu agar masih ingat kembali terkait pembelajarannya. Untuk selanjutnya itu ada kegiatan perlombaan. Jadi kegiatan perlombaan ini kita laksanakan untuk memperingati ada 3 hari nasional, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Lahirnya Pancasila. Untuk yang pertama, Hari Kartini, yaitu tanggal 21 April, nanti kita akan laksanakan 3 hari, 21 April sampai 23 April. Karena di tanggal 22 dan 23 itu masih pembelajaran fakultatif, jadi karena diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar pembelajaran, jadi kita melakukan kegiatan perlombaan untuk memperingati Hari Kartini. Jadi kegiatan Hari Kartini untuk yang hari 21 April itu nanti kita akan kegiatannya menyanyikan lagu nasional dan daerah secara bersama-sama beserta didiknya, dan juga setelah itu dilanjut menonton film Kartini. Dan untuk kegiatan ini sudah kami persiapkan terkait seperti video filmnya Kartini itu sudah kami persiapkan, untuk lagu-lagunya juga sudah kami persiapkan, tinggal nanti konsepnya aja masih perlu diperbaiki lagi. Lalu tanggal 22 Aprilnya kita lakukan lomba pidato, dan juga tanggal 23 kita lakukan lomba puisi. Dan untuk lomba pidato dan puisi ini untuk teksnya sudah kita persiapkan juga, tinggal kita eksekusi aja pada saat hari H. Selanjutnya Hari Pendidikan Nasional, sama seperti Hari Kartini tadi, untuk menyanyikan lagu nasional dan daerah juga. Oh ya, untuk Hari Pendidikan Nasional ini kita laksanakan 1 hari. 1 hari. Untuk jadwal kegiatannya itu menyusul, karena kita perlu menyesuaikan juga. Kegiatannya menyanyikan lagu nasional daerah, lalu ada lomba mewarnai yang diikuti kelas 1 dan 2, ada lomba menggambar yang diikuti kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan kegiatan tersebut, lomba-lomba tersebut sudah kami persiapkan terkait contoh, misal contoh gambarnya, atau mungkin gambar-gambar untuk yang dimewarnai untuk kelas 1 dan 2. Setelah lomba mewarnai dan menggambar, dilanjutkan lomba permainan outdoor. Jadi permainan ini kita buat seperti berbentuk pos, bukan kayak lomba kaki segitiga sendiri dapat juara sendiri terus memindahkan kelereng itu sendiri-sendiri, bukan. Tapi kita langsung melaksanakan secara bersama, kita menggunakan konsep pos. Jadi semisal pos 1 kita lakukan lomba kaki 3, jika sudah menyelesaikan itu langsung lanjut ke pos 2 untuk memindahkan kelereng dan seterusnya sampai yang terakhir menurunkan karet di wajah. Selanjutnya Hari Lahirnya Pancasila. Untuk jadwal kegiatannya juga menyusul, nanti kita perlu koordinasi dengan pihak sekolah juga terkait harinya dan tanggalnya. Dan untuk kegiatannya yaitu menonton video, bukan video perjuangan pahlawan, tetapi nanti akan menonton video tentang Pancasila. Jadi nanti kita tampilkan 2 video. Yang pertama itu video dokumenter Pancasila, terus yang kedua itu ada film pendek terkait Pancasila. Lalu ada juga kegiatan untuk menyanyikan lagu nasional dan daerah, dan juga diakhiri dengan lomba estafet menyelesaikan misi. Selanjutnya yakni aspek adaptasi teknologi. Untuk yang pertama, pengenalan dan penerapan AKM yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, menerapkan beberapa aplikasi dalam membuat video pembelajaran seperti PPT, Powtoon, Filmora, dan KineMaster. Nah, di sini kita menggunakan materi peserta didik, kemudian kami terapkan untuk media pembelajarannya, supaya mungkin lebih interaktif dan lebih bisa dipahami oleh peserta didik ke depannya. Kemudian yang ketiga, pengenalan dan penerapan web literasi code. Nah, di sini web literasi code ini web terbaru ya,
yang mana berisi tentang buku-buku bacaan digital yang berkualitas demi meningkatkan perkembangan literasi peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, membuat akun sosial media untuk membagikan aktivitas yang ada di sekolah, yang mana kami sudah membuat laman Instagramnya, namanya km3.stn Keyongan. Nah, di situ kami sudah membagikan seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama bulan Maret. Mungkin bisa dicek. Lalu selanjutnya ada aspek administrasi sekolah. Untuk yang pertama, membantu administrasi kantor. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kami sudah membantu membuat laporan untuk kegiatan Pondok Ramadan yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, membantu administrasi siswa. Sekian presentasi dari kami. Oh ya, ada tambahan sedikit dari saya terkait pelaksanaan AKM kemarin. Itu hasilnya sudah keluar dan kami berdasarkan hasil AKM tersebut yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kami dapat menyimpulkan bahwa peserta didik masih membutuhkan fokus yang lebih dalam lagi untuk memahami maksud dari soal-soal tersebut yang ada di pelaksanaan AKM tadi. Sehingga nantinya kami akan berencana untuk memperbaiki hal ini dengan cara di saat pembelajaran itu kita akan lebih mengutamakan pemahaman siswa terkait saat pembahasan soal-soal kayak gitu. Dan juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pegangan siswa. Jadi mungkin juga salah satu contohnya kita memberikan kayak soal cerita atau bacaan-bacaan cerita, lalu siswa tersebut akan menyampaikan kembali terkait apa sih yang dipahami oleh siswa tersebut. Lalu juga terkait seperti semisal kita memiliki pertanyaan, kita akan memberikan pertanyaan ke siswa, siswa itu harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dari soal ini yang ditanyakan oleh kita semua. Jadi supaya kalau misal pertanyaan saja siswanya masih belum paham, untuk pembelajaran juga akan saya rasa akan juga percuma karena siswanya tidak bisa memahami soal seperti itu. Baik. Yang ketiga adalah sesi diskusi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Dewan Guru jika ada saran, tambahan maupun pertanyaan dari presentasi kami yang tadi. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan dari Bapak Ibu Guru, monggo silakan. Untuk saya kira sudah cukup, Mbak. Monggo Bapak Ibu Guru mungkin ada masukan terkait proker dari adik-adik ini. Jadi mungkin biar bisa ada yang perlu dibenahin atau bagaimana, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya ada tanggapan sedikit. Ya, bahwa prokernya sudah bagus, saya lihat sudah bagus, tapi untuk aplikasinya, untuk melaksanakannya ini saya mau ditekankan dalam hal literasi dan numerasi. Dalam hal perpustakaan ini saya mohon untuk dibenahi, ya, dibantu untuk dibenahi karena saya lihat di ruangan itu banyak sekali buku-buku yang berserakan dan di sana belum ditata. Ya, oleh karena itu untuk hal yang untuk literasinya itu baik literasi
nanti kembangkan ke literasi digital dan sebagainya itu monggo, tapi yang jelas di sini sudah ada buku-buku dan banyak sekali buku di situ tapi tidak dikelola. Ya, sekali lagi kalau bisa itu untuk bisa menjadi perhatian adik-adik mahasiswa yang ada di SDN Keyongan ini. Untuk yang lain saya kira ya sudah banyak hal-hal yang diprogramkan dan mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Mazin. Mungkin saya masuk untuk terkait literasi itu memang perlu penekanan karena tadi juga disampaikan oleh Mas Dimas terkait hasil literasi dan numerasi adik-adik. Mungkin masalah tentang perpus itu nanti mungkin bisa kita nanti berkoordinasi bagaimana biar meningkatkan minat membacanya juga. Kan katanya tadi ada beberapa buku yang mungkin kurang terawat, jadi nanti kita bantu, kita buat juga biar adik-adik SD Keyongan ini lebih tertarik untuk membacanya. Mungkin di pojok bacanya itu mungkin kita bikin yang lebih fun, mungkin kita perlu hias, mungkin seperti itu jika diperbolehkan seperti itu, biar mereka juga lebih tertarik untuk membacanya. Nanti mungkin bisa dibuat seperti itu, Pak. Jika diizinkan, mungkin nanti sama kita dengan teman-teman mahasiswa akan membuat seperti itu. Mungkin itu sedikit masukan dari saya juga untuk teman-teman mahasiswa. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain. Ngapunten Pak Khozin, jadi memang di sana itu tidak ada perpus khusus nggih Pak nggih? Belum ada, Bu. Nggih. Ya, itu nanti nggih. Kalau Jadi mungkin di pojok baca mawon nggih. ya sudut baca juga belum ada. Nggih. Jadi belum terawat lah, bukunya itu banyak sekali malah dimakan oleh itu apa itu totor dan Nggih, nggih. dirawat. Nanti mungkin kita bisa membuat programnya, membuat pojok baca seperti itu. Jadi pojok bacanya yang tidak perlu besar, tapi yang memang bisa bermanfaat untuk adik-adik di SD Keyongan seperti itu. Nggih. Betul Bu, itu Memang. harapan saya. Ya, itu Nggih, harapan. nggih Bapak. Karena memang literasi anak-anak sekarang juga memang jujur memang masih kurang seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Mungkin ada masukan lagi terkait proker dari teman-teman mahasiswa. Ya Bu, berikutnya juga itu Bu, merawat bunga-bunga yang ada di pot-pot itu. Ya. Oh, nggih. Terkait itu mungkin bisa diselakan di hari Sabtu nggih. Untuk nggih hari Sabtu itu kan ada Sabtu bersih nggih. Sabtu bersih itu mungkin juga bisa sekalian sambil menata taman, mungkin seperti itu nggih. Nggih. Bagaimana untuk teman-teman mahasiswa? Kalau untuk itu Bu, untuk apa anak-anak apa tadi sampah-sampah tadi kan apa tempat dagangannya itu kan tidak kurang bagus itu. Nah, itu nanti gimana cara mengelola tadi orang-orang yang berjualan di SD itu kan juga tidak terawat, itu kurang bersih lah, kurang
ya kurang memenuhi syarat. Kantinnya bukan yang ada di SD itu juga perlu pembenahan itu sebetulnya. Ya, mungkin nanti ada usulan dari teman-teman atau dari mahasiswa itu bagaimana nanti orang-orang yang jualan di situ diberi ya, diberi saran atau gimana supaya diperbaiki itu karena kurang kebersihannya saya kira kurang bagus. Jadi saya mohon hal yang ringan-ringan saja untuk yang langsung berkaitan dengan anak-anak, ya anak-anak yang terbiasa dengan hal yang baik seperti jajan dan ditempatkan pada tempatnya, juga kebersihan tadi, merawat kelas dan pot-potnya itu ada ditekankan pada gemar membaca itu harapan dari saya itu kalau ada mahasiswa. Mungkin juga untuk yang terkait sampah itu tadi sempat disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, mereka nanti akan mengajak untuk membuat tempat sampah dari daur ulang. Nah itu nanti mungkin bisa adik-adik dari SD Keongan bisa diminta untuk membawa mungkin tong atau apa, atau mungkin jika memang memberatkan mungkin bisa dari teman-teman mahasiswa yang nanti bisa mencarikan seperti itu, atau bikin dari ban atau seperti apa. Jadi dari barang bekas bisa untuk bermanfaat seperti itu. Nah, untuk sampah itu juga kalau sudah terbiasa, kalau ada sampahnya itu tempat sampahnya mungkin bikin yang lebih gemes gitu ya, yang lucu gitu. Jadi biar mereka itu tertarik juga. Akhirnya kan semangat kalau membuang sampah. Nah, itu juga terkait seperti itu proker-proker. Saya dari DPL mewakili teman-teman dari mahasiswa juga mohon bantuan dari Bapak Ibu guru di SD Keongan kerjasamanya untuk membantu prokernya ya Pak. Jadi kalau ada dukungan itu kami juga semangat untuk melaksanakan ya Pak. Ya tentu Bu, insya Allah begitu Bu. Saya juga dukungannya terus Pak, bantuannya. Ya, sudah tentu Bu, kami dengan Bapak Ibu guru akan membantu adik-adik yang melakukan tugas di sini Bu. Ya, dengan itu tadi penekanan itu Bu, 3. Kalau saya itu 3 aspek tadi perpustakaan, anak-anak meletakkan sampah pada tempatnya, ya itu dan karena pada literasinya itu Bu, masih rendah sekali anak-anak tidak ada yang senang membaca. Jadi kalau ada waktu luang pasti langsung olahraga itu. Kalau ada waktu luang langsung olahraga juga tidak ingat atau tidak senang membaca itu. Itu perlu bantuannya untuk ditumbuhkan semangat membaca itu pada anak-anak. Iya Bapak. Mungkin awal-awal mungkin harus dipaksa dulu nanti. Kalau sudah dipaksa itu biasanya biasa Pak. Seperti yang tadi programnya 15 menit sebelum kelas dimulai disuruh baca dulu. Jadi kan mereka sudah pasti di kelas dan mereka kalau lama terbiasa juga. Makanya tadi saya katakan mungkin nanti salah satu caranya membuat pojok baca itu kita buat pojok baca yang simple, tidak perlu besar, tidak perlu yang seperti apa, namun yang membuat adik-adik itu tertarik. Jadi mungkin pojok bacanya hias-hias atau dibikin yang eye-catching seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada tanggapan, komentar, monggo. Baik Bu, saya sampaikan untuk terkait yang pojok baca, memang untuk saat ini masih belum
terlaksana dengan baik. Kemarin cuma membersihkan buku-buku dan menata aja, tetapi masih belum selesai semua. Dan nantinya juga akan kita buatkan seperti rak buku seperti itu, tapi yang simpel-simpel saja. Nanti kita akan melibatkan siswa, supaya siswa juga akan dapat kreatif gitu. Lalu juga untuk yang sampah juga pemilahan sampah, seperti yang Ibu sampaikan juga tadi, terkait seperti pembuatan dari tong sampah yang dari bahan-bahan daur ulang, dari barang-barang yang bekas yang bisa dimanfaatkan. Dan nantinya itu nanti masih kita diskusikan terlebih dahulu bersama teman kami untuk nanti pakai apa dan cocoknya untuk apa supaya tidak memberatkan siswanya juga. Lalu untuk yang terkait literasi itu kita akan membuat melibatkan media internet gitu, terkait pembelajarannya. Jadi akan kita buat memakai laman atau aplikasi yang bisa membantu pembelajaran. Mungkin kan seperti yang tadi disampaikan Irfa, tadi ada literasi cloud. Itu nanti di laman tersebut itu ada bacaan-bacaan cerita untuk anak SD. Dan itu ada banyak, buku-bukunya ada banyak yang bisa kita baca untuk anak-anak. Seperti itu, Bu. Untuk hasil AKM yang sudah dilakukan nanti akan saya share di WhatsApp saja. Monggo jika ada yang mau memberi tanggapan lagi. Sampun nggih. Baik, saya kira sudah. Baik, saya kira sudah. Dari hasil rapat koordinasi ini saya menyimpulkan dan mendapat beberapa poin, yaitu pertama untuk buku-buku yang ada diharapkan untuk dikelola kembali. Poin kedua yaitu literasi dan numerasi supaya ditingkatkan lagi agar membangkitkan minat membaca siswa, seperti menggunakan media-media yang menarik yang bisa digunakan untuk peserta didik nantinya. Poin yang ketiga yaitu kebersihan dan perawatan lingkungan seperti bunga-bunga, tempat sampah, juga yang lain-lainnya supaya bisa direalisasikan pada hari Sabtu bersih. Dengan contoh bisa membuat tong sampah yang unik serta bisa mengelola limbah plastik ataupun daur ulang. Baik, lanjut ke acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian diskusi dan pemaparan dari Forum Komunikasi dan Koordinasi di SDN Keongan. Semoga dengan adanya diskusi ini kedepannya akan memberikan dampak yang lebih baik di sekolah, dampak baik untuk guru-guru, peserta didik maupun kami. Terima kasih kepada Bapak Dewan Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti forum diskusi, komunikasi dan koordinasi sekolah, dan kepada Ibu Dian selaku DPL yang telah membimbing kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Semoga semua senantiasa diberi kesehatan, umur barokah, serta kelapangan dada. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kozin, Bu Lis, Bu Iva, Bu Tisa, Tursun sudah menghadiri forum komunikasi ini. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa. Sehat selalu nggih. Anu nopo dokumentasi riyen nyuwun tulung on cam riyen nggih sedanten. Nggih, monggo bisa on cam semua untuk foto nggih.
Tiga, dua, satu. Ampun, matur suwun. Terima kasih semua. Monggo saged dilanjut untuk kegiatan di sekolahnya nggih. Izin end meeting. Nggih, saya izin end meeting nggih. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih.